Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk terus memperbaiki diri kita, yaitu dengan dua hal penting. Yang pertama, meningkatkan amal soleh kita. Amal soleh yang sudah kita lakukan, kita istiqomahkan. Amal soleh yang kita sudah mengetahui ilmunya dan belum kita tunaikan, maka kita tunaikan. Kemudian cara yang kedua untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kasratul istighfar. Kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kurangnya amal ibadah kita, karena banyaknya kesalahan dan kekeliruan kita. Maka inilah cara yang tepat untuk terus meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu terus meningkatkan amal kebaikan. Kemudian yang kedua, terus memperbanyak istighfar, ya. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bahas, ya, beberapa tafsir dari ayat-ayat yang terdapat pada surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Ini sudah kita bahas, kita tambahkan sedikit, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim ini adalah dua nama Allah, ya, yang kita bisa berdoa dengan menyebut nama-nama ini. Dan termasuk tanda, alamat, ya, ciri-ciri doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang diawali dengan menyebutkan nama-nama atau sifat-sifat Allah, ya. Ini Ar-Rahman Ar-Rahim nggak ada, ya, di situnya. Ini saya tambahi sendiri. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim, sekali lagi, ini kalau seorang berdoa dengan mengawali doa permintaan dia menyebut nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pengabulan dari doa tersebut, ya. Dan ini dicontohkan oleh para nabi dan rasul, ya. Sebelum mereka meminta mohon pada Allah permohonan-permohonan yang ingin, ya, untuk didapatkan, baik itu adalah suatu kebaikan atau dipalingkan dari suatu bahaya, ya, ini diawali dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya. Dan Nabi SAW lebih khusus mencontohkan di banyak doa, ya, sebelum meminta sesuatu hajat yang diinginkan,
maka terlebih dahulu disebutkan atau menyebut nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti tatkala meminta keteguhan di dalam keimanan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Ya, ini sifatnya Allah disebutkan, ya. Sifatnya Allah disebutkan. Kemudian Rabbana dzalamna, ini juga demikian, ya, menyebutkan Rabb, ya, kemudian disandarkan pada kita, wahai Rabb kami. Ini juga termasuk bagian dari menyeru kepada Allah dengan mengawali nama dan sifatnya. Kembali lagi ke sini, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim ini nama Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa bertawasul, ya, menggunakan nama tersebut sebelum berdoa sehingga apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin, ya. Ayo semuanya ditirukan, Maliki, yang menguasai, Yaumiddin, hari pembalasan. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Taib, ya. Ini arti dari kalimat Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, ya. Ini ada di halaman 5 di bukunya Bapak Ibu semuanya. Taib, ya, sebelum kita baca tafsir dari ayat ini, ya, Maliki Yaumiddin, yang menguasai atau yang merajai hari pembalasan. Hari pembalasan itu apa, Bapak Ibu? Hari apa? Hari pembalasan ini nama lain dari hari kiamat, ya. Dan dinamakan hari pembalasan karena apa? Amalan manusia ketika di dunia pada hari kiamat ini dibalas, ya. Dan nama kiamat ini banyak sekali, ya. Namanya itu banyak sekali, dan nama-nama tersebut menunjukkan kejadian yang ada pada hari kiamat tersebut, ya. Dan kita bahas di sini Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan atau hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ketahui, ya, ada dunia tempatnya beramal, ada hari kiamat tempatnya menerima balasan, ya. Pada kehidupan dunia ini tidak semua amalan dibalas sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan betapa banyak kezaliman yang belum dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sejarah masa lampau atau kejadian-kejadian saat ini, ya. Betapa banyak orang zalim pada yang lainnya, mengambil harta, ya, merusak kehormatan, ya, kemudian mungkin berbuat zalim secara fisik dan seterusnya, tapi belum dibalas hari ini, ya. Banyak pula orang yang berbuat kebaikan malah dia mendapatkan celaan, ya. Banyak orang yang beramal soleh tapi dia juga belum merasakan pembalasan atau balasan yang sempurna. Maka ini semuanya, hari kiamat itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yaumuddin, hari pembalasan, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat sesuai dengan apa amal yang dia perbuat ketika di dunia, ya. Ini Maliki Yaumiddin.
Dan yang menguasai hari kiamat tersebut Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Bismillah, yaitu Allah, ya. Jadi yang menguasai hari kiamat tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia, ya, atau makhluk Allah, dia tidak bisa, ya, menguasai yang lainnya seperti ketika di dunia ini. Kita tahu ya, di dunia ini ada yang namanya, maaf ya, ada bosnya, ada majikannya, kemudian ada karyawannya, ya. Di dunia juga ada, ya, raja atau penguasa, juga ada rakyatnya, ya. Tapi di akhirat tidak, ya. Di akhirat itu hanya ada penguasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan sisanya itu makhluk semuanya, ya. Makhluk semuanya. Bahkan di surga, ya, nanti mereka itu usianya itu mirip-mirip, ya. Mereka di usia yang paling bagus, yang paling bagus fisiknya, yang paling bagus ini berfikirnya, yang paling bagus juga kekuatannya, ya. Jadi antara di surga nanti orang-orang itu usianya 30 sampai 40 tahunan, gitu ya. Ini usia-usia yang paling bagus yang dialami oleh siapa? Manusia. Makanya Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 40. Matangnya berfikir, fisiknya kuat, ya, dan seterusnya. Jadi besok antara bapak dengan anak ini usianya sama. Sampai dengan bahkongnya atau lebih tinggi lagi usianya juga sama. Dan di surga tidak ada lagi suatu yang menyusahkan, nggak ada, ya. Pekerjaannya adalah fi sulin fakihin. Dia itu sibuk-sibuk dalam kesenangan, ya. Sibuk-sibuk dalam kegembiraan. Ini kondisinya manusia ketika di surga, ya. Taib, kembali ke sini, ya, Malik Yaumiddin. Jadi satu-satunya penguasa pada hari pembalasan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi bos, tidak ada lagi karyawan, tidak ada lagi mandor, tidak ada lagi, ya, penguasa, raja, presiden, dan seterusnya. Tidak ada rakyat. Yang hanya adalah makhluk, kemudian khalik, yaitu Allah dan juga makhluknya. Taib jamaah kan Allah Subhanahu wa taala, ini biar bukunya dibaca, ya. Saya bukan meragukan jenengan di rumah nggak baca, ya. Ini dibaca aja. Ayo, siapa yang baca? Nanti setelah itu kita akan jelaskan, ya. Pakai ini, ya, Pak. Pakai mic, siapa yang mau baca? Ayat 4 mulai dia. Ayat 4. Maliki yaumiddin. Firman Allah Ta'ala, Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Al-Malik adalah yang disifati dengan sifat memiliki, yang memberikan pengaruh berupa hak untuk memerintah dan melarang, memberikan pahala dan balasan, mengatur segala yang dikuasainya dengan segala bentuk pengaturan dan pemilikan hingga yaumil, yaitu hari kiamat. Hari ketika seluruh amalan manusia dibalas, yang baik maupun yang buruk. Karena pada hari itu akan ditampakkan amal mereka sejelas-jelasnya, ditampakkan pada kesempurnaan kekuasaan, keadilan, dan hikmahnya. Terputuslah seluruh kerajaan makhluk, sehingga pada hari tersebut semua makhluk, baik para raja, rakyat jelata, hamba sahaya, dan orang-orang merdeka, semuanya sama derajatnya di sisi Allah. Semuanya tunduk di bawah keagungan dan kemuliaannya, menaati keputusannya,
mengharap pahalanya dan menanti keputusannya, mengharap pahalanya dan takut terhadap balasannya, maka disebut yaumiddin secara khusus agar tidak bermakna lain. Karena selain sebagai penguasa hari pembalasan, dia juga penguasa hari-hari yang lain. Oh iya. Terima kasih ya, tadi sudah dibacakan bukunya. Sekarang kita pelajari tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala Malik Yaumiddin ya. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala ya, Malik ini raja ya, adalah yang disifati dengan sifat memiliki ya, atau merajai atau menguasai. Salam. Ya, yang diberi sifat demikian. Dan kalau memiliki, menguasai dan seterusnya, maka asarnya seperti ini ya. Seorang raja ketika di dunia, apa asarnya? Maka dia itu memerintah, maka dia itu melarang ya, maka dia itu bisa memberikan balasan, bisa memberikan hukuman dan seterusnya ya. Maka ini akan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat secara mutlak ya. Artinya apa? Tidak ada penguasa yang lainnya ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, hanya Allah yang mencegah, hanya Allah yang memberikan balasan, hanya Allah yang nanti menyiksa, memberikan azab ya. Dan ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya ya. Jadi hari kiamat jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, tempatnya manusia ini ada dua ya, di surga atau di neraka. Kaum muslimin, orang-orang yang memiliki keimanan, ada sebagian dari mereka langsung masuk ke dalam surga, bahkan tanpa dihisab, tanpa mencicipi azab sama sekali ya. Apakah mereka orang yang tidak pernah berdosa ketika di dunia? Kira-kira iya apa tidak? Mereka adalah seperti halnya manusia yang lainnya, sering melakukan kesalahan. Lantas kenapa sampai tidak dihisab, juga tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira apa jawabannya? Semua kesalahan dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Makanya Nabi SAW menyebutkan di dalam ya, hadisnya, kullu ibni Adam khatta'un. Ya, setiap anak manusia, siapapun dia, khatta'un, ini sering melakukan perbuatan kesalahan ya. Kalau khati'un, dia itu melakukan satu kesalahan, tapi khatta'un ini sering ya. Dia misalkan di majelis atau mendengarkan ceramah tentang bahaya lisan, wah masya Allah, dia bisa menjaga lisannya, ternyata matanya masih naudzubillah min dzalik terjerumus pada perbuatan dosa. Kemudian dapat ya pelajaran tentang bahaya penglihatan, pandangan, dia sudah berusaha lisannya dan penglihatannya dijaga, ternyata telinganya dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW setelahnya, wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik kondisinya orang yang sering berbuat kesalahan yaitu bertaubat ya. Maka di awal tadi saya sebutkan, memperbaiki diri ini melalui dua jalan ya. Jalan yang pertama yaitu senantiasa meningkatkan amal yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan. Ini jalan yang pertama ya. Baik yang amalan tersebut wajib ya, ini malah ini ya, atau sunnah.
Atau jalan yang kedua, memperbaiki diri, dan ini bermanfaat bagi seorang muslim nanti di akhirat sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah, yaitu beristighfar dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada sebagian kaum muslimin yang dia itu langsung masuk ke dalam surga tanpa ada hisabnya, tanpa ada azabnya. Allahu Akbar, ya. Ini adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat, dia juga pernah berdosa dan memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Ini ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebagian dari mereka yang harus diazab terlebih dahulu. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Ya, diazab setelah ini sudah selesai, ya, balasan dari perbuatan dia, kemudian dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ada sebagian yang mereka itu dikeluarkan karena syafaatnya Rasulullah SAW atau syafaat kaum muslimin yang lainnya. Ada satu hadis disebutkan, nanti satu kisah di akhirat kelak, ya. Ada seorang yang dia itu masuk ke dalam surga, sudah mendapatkan kenikmatan, merasakan, ya, nikmatnya surga. Teringat dia dengan saudaranya yang dia tidak jumpai di surga. Maka dia, ya, menyeru kepada Allah, "Ya Allah, manakah saudaraku si fulan yang dulu pernah berpuasa bersama kami, yang pernah sholat bersama kami, yang pernah mungkin majelis taklim bersama kami, dan seterusnya." Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, siapakah yang kau maksud dia ada di neraka, maka ambillah dia. Ini manfaat, ya, kita itu menjaga keimanan dan berkawan dengan orang-orang soleh. Ya, ini penting, ya. Mana kita dapatkan orang-orang soleh tersebut? Seperti kita sudah sampaikan, paling mudah di mana? Di masjid, ya. Kita tunaikan sholat berjamaah, atau yang kedua ketika menghadiri majelis taklim. Kalau sisanya tempat lain, ya, kita tidak suudzon, tapi rata-rata campur. Antum pergi ke pasar, gitu kan? Bahkan ada orang kafir. Antum pergi ke kemana? Kafe, ya. Demikian. Antum pergi ke lapangan olahraga, antum pergi tempat hiburan, ya. Ini campur orang. Tapi kalau di masjid, sholat 5 waktu tidaklah mendatangi kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian sebagian manusia yang kafir, mereka itu langsung ke neraka dan kekal di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi Al-Malik ini penguasa yang berhak untuk berbuat apapun. Pembalasan kebaikan bagi orang-orang yang beramal soleh ketika di dunia, ya. Pembalasan keburukan bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan dan dosa dan dia tidak bertaubat ketika di dunia, ya. Ini hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang bisa menghalanginya, gitu kan? Enggak ada yang bisa menghalanginya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dinamakan di sini Malik, kemudian disandarkan setelahnya Yaumiddin, ya, hari pembalasan. Dikatakan di sini wahwa yaumul qiyamah, itu adalah hari kiamat, seperti yang tadi awal sudah kita sebutkan, ya. Jadi namanya hari kiamat itu banyak, salah satunya itu Yaumuddin, hari pembalasan. Yang baik dia akan mendapatkan balasan yang baik, yang buruk dia akan mendapatkan balasan yang buruk. Yang baik sempurnanya pahala, sempurnanya balasan ini diberikan di surga. Dan kita sudah sampaikan, ya, serendah-rendahnya derajatnya orang yang ada di surga seperti mendapatkan dunia beserta isinya ditambah 10 kali lipat. Allahu Akbar, ya. Jangan remehkan amalan kecil. Kalau diterima ini luar biasa,
ya, bisa mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan yang luar biasa tersebut. Sebaliknya juga ya, orang-orang yang berbuat dosa, seringan-ringannya dosa di neraka, azabnya adalah seorang dipakaikan sendal sampai karena panasnya otaknya itu mendidih. Ya, ini seringan-ringannya. Maka kita juga jangan sampai meremehkan dosa. Ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Nah ini, jadi yaumuddin ini hari pembalasan. Yaumu yudanun nas fihi bi'amalihim. Satu hari yang manusia itu dibalas, ya, di hari tersebut amalan-amalan mereka. Dan para ulama sudah menyebutkan al jazaa'u min jinsil amal. Jadi balasan yang diterima oleh seorang hamba sesuai dengan amalan mereka. Ya, sesuai dengan amalan mereka. Allah menyegerakan balasan tersebut ketika di dunia, dan Allah menyempurnakan balasan tersebut ketika di akhirat. Ya. Di dunianya ini dibalas, kemudian di akhiratnya akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syakur. Allah itu Maha bersyukur. Artinya membalas kebaikan. Tidaklah kebaikan yang dilakukan oleh seorang ketika di dunia ini pasti dibalas oleh Allah. Dan nanti sempurnanya pembalasan ada di akhirat, ya. Balasan kebaikan di dunia, Allah mudahkan kebaikan yang lainnya. Allah juga membikin hati orang yang berbuat kebaikan tersebut kedamaian, ketentraman, ya. Allah juga akan memudahkan urusan-urusannya, ya. Ini merupakan balasan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang yang berbuat baik ketika dia masih di dunia, dan disempurnakan nanti di akhirat, ya. Jadi sini ditegaskan, ya, hari tersebut adalah dibalas manusia sesuai dengan amalan yang dia lakukan, ya. Dan kemarin ditanyakan, ya, ini biar amalan kita bernilai ibadah seperti apa, selama amalan tersebut bukan amalan yang haram, ya, hukumnya itu haram, ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nanti akan mendapatkan balasan kebaikan. Kapan itu bisa terjadi? Kalau dia niatkan hal tersebut untuk menguatkan kebaikan, atau dia niatkan untuk menghindari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini apa? Bernilai ibadah, ya. Sekali lagi, seluruh aktivitas kita bisa bernilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bukan aktivitas yang haram, gitu ya. Kemudian yang kedua, ya, aktivitas tersebut diniatkan untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, atau aktivitas tersebut untuk memalingkan dari perbuatan yang haram, ya. Maka dengan sifat-sifat yang demikian ini, amalan yang mungkin dianggap biasa, aktivitas manusia, tapi ini bernilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita contohkan seperti misalkan memberikan nafkah kepada siapa? Keluarga. Ini kan nggak mau muslim atau kafir, semuanya sama. Mereka bekerja, beraktivitas mencari nafkah untuk memberikan kecukupan bagi keluarganya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, ini bisa apa? Bernilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebutkan 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang kau berikan pada anak yatim, 1 dinar yang kau berikan pada orang miskin, dan 1 dinar yang kau berikan kepada keluarga. A'dhamu darajatan, ya, yang paling tinggi nilainya, alladzi, ya, anfaqtahu ala ahlik, yang engkau infakkan 1 dinar tersebut pada keluargamu, ya. Ini menunjukkan perbuatan biasa
ya kalau digunakan untuk kebaikan, diniatkan kebaikan, maka ini bisa bernilai ibadah. Demikian juga tadi kita sebutkan untuk menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga bernilai ibadah. Seperti disebutkan dalam hadis, ya, sesungguhnya di antara kalian ini tidak ikut berperang, ya. Dia tidak menyeberangi lembah seperti kalian, tidak naik juga bukit-bukit seperti kalian, tapi memiliki pahala seperti yang kalian dapatkan. Karena apa? Dia memiliki harta kemudian digunakan untuk menguatkan, ya, dirinya jalan Allah. Dia infakkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga, ya, kalau melakukan suatu aktivitas diniatkan untuk meninggalkan yang haram, maka ini juga bernilai pahala. Seperti kisahnya para sahabat Rasulullah yang miskin, ya, yang kurang harta mendatangi Rasulullah. Ya, mereka ingin mendapatkan amalan khusus bagi orang-orang miskin biar tidak tersaingi oleh orang kaya. Ya. Mengatakan pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ya, ketika mereka orang-orang kaya sholat, kami bisa sholat. Ketika mereka orang-orang kaya berpuasa, kami bisa berpuasa. Ketika mereka itu berinfak, kami cuman diam saja. Kalah, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, tidaklah tasbih itu adalah ibadah, takbir itu ibadah, tahlil itu ibadah, sampai, ya, kalian berhubungan dengan pasangan kalian, ini juga bernilai ibadah. Ya. Kemudian, wahai Rasulullah, apakah demikian ibadah? Ya, berhubungan dengan pasangan kami. Maka Rasulullah, bagaimana, ya, pendapatmu seandainya ini diletakkan pada sesuatu yang haram? Ya. Jadi melakukan suatu aktivitas untuk menghindari suatu yang haram dan kita milih yang halal, ini juga bernilai ibadah. Ini kan? Makanya itu tadi, ya, perlu diperhatikan, bisa kita 24 jam itu ibadah. Ya. Tidak hanya ibadah itu ketika Ramadan, ketika umroh, baca Al-Qur'an atau di masjid. Ya. Taib, selanjutnya beliau mengatakan, ya, khairiha wa syarriha, yang baik atau yang buruk semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, kebaikan yang kecil ini juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Ya, sekecil apapun kebaikan ini akan dibalas. Terlihat nanti balasannya. Yang buruk juga demikian, ya. Ada satu kisah, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah, nanti ada suatu peristiwa. Seseorang yang terkagum-kagum, ya, dengan balasan Allah. Ya. Ceritanya seorang ini ketika di dunia, ini ada dua riwayat. Ada yang menyebutkan dia itu berinfak dengan anak kuda. Ada yang menyebutkan dia itu berinfak dengan bibit tanaman, ya. Kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dapati balasannya ini sebesar gunung, ya. Sampai orang tersebut, "Wah, ya Allah, ini amalan apa yang kulakukan sehingga mendapatkan balasan yang besar?" Karena dia merasa di dunia itu tidak pernah melakukan amalan yang istimewa. Kemudian dijelaskan, ini, ya. Ya, ini yang kecil saja ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang besar, ya. Dan kuncinya jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah ibadah ini, ya. Dan balasan yang besar ini adalah di niatan kita. Ya, di niatan kita. Sehingga para ulama menyebutkan, ya, satu kaidah penting dalam masalah ini, kam min amalin saghirin tukabbiruhu niyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Ya. Betapa banyak amalan yang dianggap remeh, dianggap kecil, dianggap ringan, ya. Ini dibesarkan pahalanya karena niat orang yang beramal tersebut. Allahu Akbar, ya. Sebaliknya betapa banyak amalan yang kelihatannya luar biasa, seakan-akan gak ada yang bisa mengerjakan kecuali dia, tapi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Niat orang yang beramal tersebut. Maka harus dipadukan.
Jelas-jelas amalan secara zahir ini diperintahkan, kemudian dilakukan dengan cara ikhlas. Perpaduan ini yang akan menjadikan nilai suatu amalan itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, jadi baik buruknya ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengaji demikian, stop untuk keburukan. Dan kita ganti dengan kebaikan. Dan tidaklah ya keburukan ini ditinggalkan kecuali gantinya kebaikan ini lebih banyak. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina, maka Allah menghalalkan pernikahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, ya, Allah menghalalkan jual beli. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan minuman-minuman yang banyak sekali, ya. Nah ini, jadi pikiran kita itu halal-halal gitu kan. Nanti yang terjadi apa? Kita fokus ke halal, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu yang halal. Ya. Suatu yang halal. Taib, li'anna fi dzalikal yaum, ya, karena pada hari tersebut, yaitu pada hari kiamat, yudhiru dinampakkan lil khalqi pada seluruh makhluk, ya, tamamad dzuhuri kamalu mulkihi wa adlihi wa hikmatihi. Jadi nanti pada hari kiamat itu akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk tersebut apa saja, yaitu kesempurnaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala nanti dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga makhluk itu betul-betul melihat bahwasanya yang memiliki, yang merajai ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau di dunia ini secara teori manusia mungkin bisa, tapi kalau dihadapkan pada suatu keadaan tertentu terkadang lupa. Betul ya? Ditanya ketika normal kayak gini, siapakah yang berikan rezeki? Siapa aja udah. Pasti jawabannya apa? Tuhan, Allah, gitu kan? Dan seterusnya dengan bahasa yang mengatakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika diuji, ya, dengan kesempitan rezeki macam-macam. Teorinya ini terkadang kalah, ya. Akhirnya harus naudzubillah min dzalik, ya, mencari jalan-jalan yang haram. Ini ya. Tidak sesuai dengan teori. Nanti di akhirat betul-betul yakin, ya. Makhluk ini, manusia ini melihat bahwasanya sempurnanya kepemilikan Allah. Wa adlihi, dan juga keadilan Allah yang kita singgung di awal. Banyak sekali keadilan yang tidak tegak ketika di dunia. Betapa banyak para pejuang yang mereka itu mati terzalimi. Bahkan para nabi dan rasul, ya, mereka juga dizalimi, bahkan ada yang dibunuh oleh siapa? Oleh umatnya. Ini ya, oleh umatnya. Ini nanti akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat. Sampai disebutkan dalam hadis, ya, kalau seandainya ada seekor kambing yang dizalimi ketika di dunia, nanti akan dibalas ketika di akhirat. Ya. Bedanya kalau hewan mereka sudah selesai, ya. Tapi kalau manusia yang beribadah atau jin ini kekal, ya. Kekal. Wa hikmatihi, dan hikmah-hikmah Allah, ya, yang sekarang masih terrahasiakan, ya. Ini nanti akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk, ya, kenikmatan yang tertinggi yaitu penduduk surga, mereka bisa melihat wajahnya Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wang kita amlakil khalaik, ya, nanti di akhirat itu juga manusia betul-betul melihat, ya, terputusnya kekuasaan makhluk, ya. Kalau dulu ada istilah 9 naga, gitu. Ada lagi istilah apa? Macan Asia. Ada lagi mungkin istilah Barat sekarang. Mungkin ada istilah Yahudi dan seterusnya. Nanti tidak ada lagi di sana, ya.
Ada juga istilah raja, orang penguasa, konglomerat dan seterusnya. Nanti tidak ada lagi di mana? Di surga atau di hari kiamat nanti tidak ada. Semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai. Hanya al-khaliq wal makhluk, ya. Yaitu hubungan antara pencipta dan orang atau yang diciptakan makhluk itu, ya. Maka setelahnya dikatakan hatta innahu, sampai ya yastawi fi dzalikal yaum al-muluku war-ra'aya wal 'abidi wal ahrar. Ketika di dunia raja-raja, rakyatnya ini statusnya berbeda, ketika di hari kiamat semuanya sama. Statusnya sama sebagai apa? Makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wal 'abidi wal ahrar, hamba-hamba atau budak-budak dan orang-orang yang merdeka. Nanti di akhirat juga demikian. Tidak ada lagi budak, tidak ada lagi majikan atau orang-orang yang merdeka, ya. Semuanya itu ya tunduk kepada keagungan Allah, ya, dan keesaan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Muntadiruna limujazatihi, ya. Mereka semua akan menunggu balasan yang Allah berikan kepadanya, ya. Balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajarnya kita di pagi kali ini dan kita mengetahui ilmu ini, ya. Ilmu tentang akhirat, ilmu tentang nanti semua amalan itu dibalas. Ilmu tentang ya tidak ada sesuatu sekecil apapun kecuali nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini selayaknya menyadarkan kita semuanya, kesempatan kita, ya, di hari-hari yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan saja, ya. Tadi sudah kita resepkan bagaimana agar semua itu baik, semua itu bernilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Jadi aktivitas makhluk pada hari kiamat nanti, mereka menunggu balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka berharap pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau sediakan, ya. Ada sebagian yang mereka itu takut pada azabnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Falidzalika khassahu bidzikr. Oleh sebab itulah, ya, ini disebut yaumuddin, karena kondisi pada hari kiamat nanti semua itu menunggu pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menguasai hari waktu manusia menunggu pembalasan tersebut hanyalah Allah. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengkhususkan, ya, hari kiamat dengan sebutan Malik Yaumiddin, ya, yang merajai, yang menguasai hari kemudian atau hari pembalasan, ya. Wa illa, ya, padahal hakikatnya fahuwa, dialah Allah al-Maliku, raja yang menguasai li yaumiddin, hari pembalasan nanti, wali ghairihi minal ayyam, dan juga hari-hari yang lainnya. Jadi juga hari ketika kita hidup di dunia ini dan juga ketika nanti di akhirat. Tapi ini dikhususkan karena ini menceritakan hari kiamat nanti, kondisi manusia semuanya menunggu hari, ya, menunggu peristiwa Allah Subhanahu wa taala membalas amalan mereka, ya. Jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal penting, ya, faedah yang bisa kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala Malik Yaumiddin, yang menguasai hari kemudian, ya. Yang pertama, bahwasanya setiap amalan ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang baik maupun yang buruk. Maka kita harus berhati-hati. Kita pastikan yang kita lakukan, yang kita amalkan adalah kebaikan dengan niat yang mulia, ya, dengan niat yang mulia. Ini faedah yang pertama. Seluruh amalan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, yang menguasai hari kiamat dan hari-hari yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya.
Konsekuensinya maka kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dua hal ini yang perlu kita ingat, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ketika kita beraktivitas, kita harus pastikan bahwasanya amalan yang kita lakukan ini adalah kebaikan. Kita pastikan niat kita adalah niat yang tulus, ya. Dan kita senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala, karena semua, ya, ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita, ya, bertanggung jawab atas seluruh amalan yang kita lakukan. Taib jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, ini satu ayat yang kita bahas pada pertemuan pagi kali ini, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki yaumiddin, ya. Terjemahannya sudah kita sampaikan, ya, faedah-faedah dan juga tafsir dari ayat ini juga kita sudah sampaikan. Mungkin ada sesuatu yang kurang jelas dari apa yang sudah saya sampaikan, bisa kita diskusikan. Barakallahu fiik. Nggih. Itu tentang niat meniatkan untuk ibadah. Kalau kita mencermati tentu akan bisa memahami dengan tepat. Tapi kalau penjelasan itu ringkas, itu rasanya sering terlewat. Karena ada kata-kata yang penting kan niatnya. Nah, karena tadi kan memang ditekankan bahwa niat itu adalah menjalankan perintah, ya, menjalankan amalan yang diperintahkan. Karena sering karena kurang ilmu, kita tidak tahu memasuki wilayah bid'ah. Ketika tersebut yang penting kan niatnya. Itu mohon. Taib barakallahu fiik. Secara ringkas ini tentang pernyataan yang penting niatnya, gitu ya. Jadi seperti yang sudah diketahui dari keterangan para ulama yang diambil dari nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, bahwasanya seorang ketika beramal, ini amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan, ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 2, ya. Yang 3 ini ditambah nanti terakhir, ya. Yang 2 dulu. Yang pertama yaitu ikhlas, ya. Ikhlas itu apa? Ikhlas ketika seorang beramal hanya berharap kepada Allah. Jadi boleh berharap pada Allah, dan ini juga termasuk bagian dari ikhlas, ya. Loh, berarti gak ikhlas lah ya, beramal berharap-harap. Kalau kepada manusia ini namanya tidak ikhlas berharapnya. Tapi kalau kepada Allah maka ini ikhlas. Buktinya, ya, Nabi SAW ini banyak mengajarkan kita semuanya tentang apa? Berharap pada Allah, meminta kepada Allah. Kalau seandainya itu bukan ikhlas, maka Nabi tidak mengajarkan demikian, ya. Jadi yang dimaksud ikhlas, boleh berharap hanya kepada Allah saja, ya. Dan berharap pada Allah akan mendatangkan ketentraman, akan mendatangkan kebaikan. Berbeda berharap dengan makhluk, pasti berujung dengan kekecewaan, ya. Berharap pada makhluk ujung-ujungnya kecewa, ya. Berharap pada Allah maka nanti akan diberikan kebaikan-kebaikan. Itu yang pertama, syaratnya harus ikhlas. Kemudian yang kedua, yang ini sering terlupakan, ya. Agar amalan ibadah kita diterima oleh Allah harus sesuai dengan petunjuk syariat ini, ya, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tidak bisa dengan alasan pertama saja, yang penting ikhlas, kemudian kita bebas beramal, tidak boleh, ya. Wah, saya lagi fit ini Mas Bas, saya tak hari ini subuhnya itu 10 rakaat. Kira-kira diterima nggak amalan kayak gitu? Karena alasan yang kedua dibatalkan, ya, tidak sesuai dengan syariat. Atau pakai 2 saja, yang pertama tidak diamalkan, ini juga tidak tepat,
ya. Seperti apa? Ketika dia itu sholat, ya, kemudian dia berharap dengan sholatnya tersebut, misalkan biar disebut oleh warga kampung sebagai orang yang alim, orang yang soleh, ya. Atau ketika nanti waktu pilihan dia dipilih gitu ya. Ini kehilangan apa? Keikhlasan. Ini juga tidak diterima. Jadi harus terkumpul dua hal ini, ya. Maka keliru, salah kalau ada orang mengatakan yang penting ikhlas, ya. Ini nggak bisa seperti itu, ya, nggak bisa. Atau yang penting niatnya baik, ya. Maaf, di rumah tetangganya ini banyak pohon mangga, terus kemudian buahnya lagi lebat. Dia ngambil tanpa izin. Nggone sapa kuwi aja mbok pek. Sing penting kan niatku apik. Habis tak unduh tak bagi-bagi ke orang-orang miskin. Ya. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Kaidah ini ya adalah kaidah yang keliru. Yang penting ikhlas, ya. Tadi kita sebutkan ada dua ulama, ulama yang menyebutkan syaratnya itu dua, ada yang tiga, ya. Syaratnya dua itu ikhlas sama apa tadi? Mutabaah bahasanya, ya. Sesuai dengan ketentuan syariat mengikuti Rasulullah. Ada yang menyebutkan tambah satu, yaitu orang yang beramal harus muslim. Ini baru apa? Diterima amalnya, ya. Katanya, saya juga belum pernah ngecek ya. Orang yang paling sosial siapa Mas ini? Yang sedekahnya paling banyak dan seterusnya. Ini orang kafir ya. Ya. Kira-kira dia mendapatkan pahala nggak di akhirat kelak? Tidak, ya, tidak mendapatkan. Pak Ustadz belum pakai miliaran Pak Ustadz. Bila itu kok ini kerupuk, kayak misalkan gitu ya. Tetap tidak diterima. Loh, orangnya ikhlas itu gak mengharap pada siapa? Makhluk itu, pokoknya pengen membantu orang. Tidak diterima. Karena apa? Dia itu kafir. Ya. Maka penting, ya, seorang itu dalam kondisi muslim. Sampai Rasulullah sendiri ketika pamannya Abu Thalib mau meninggal, pengen pamannya itu bersyahadat. Kira-kira setelah syahadat itu bagaimana? Sholat gak? Yang mendekati kematian pasti meninggal. Tapi pengen berujar dengan kalimat tersebut, dia itu sudah muslim. Pastinya nanti kalau muslim bisa masuk ke dalam surga. Gitu kan? Jadi itu ada 2 atau 3 yang harus kita pegang, ya. Agar apa? Kita tidak bikin kaidah sembarangan. Yang penting ikhlas. Ini keliru. Harus apa tadi? Amalannya itu sesuai dengan apa syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Adapun perkara-perkara mubah tadi sudah kita sebutkan, ya, biar bernilai pahala. Pertama, bukan dari perkara yang haram, ya, bukan dari perkara yang haram. Gak boleh berbuat zina kemudian dia mengatakan saya sedekah, saya menyenangkan saudara. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Ini sudah haram. Diniatkan apapun ini tidak benar. Atau yang kedua, ya, tadi apa kita sebutkan, untuk menguatkan ibadah kita. Antum tidur siang biar nanti malam misalkan Ramadan salat tarawih, biar puasanya tidak batal, maka ini tidurnya bernilai ibadah. Tapi juga jangan salah paham, ya. Nanti apa? Oh, katanya Pak Ustadz tidur itu ibadah, saya tak tidur terus, gitu ya. Wah, katanya makan itu ibadah, saya tak makan terus, kuliner terus, gitu ya. Enggak, maksudnya di sini diiringi dengan apa tadi? Niatan untuk menguatkan ibadah. Tadi contoh-contoh kita sebutkan. Kemudian yang ketiga, dia melakukan aktivitas yang mubah untuk menghindari perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka ini bernilai ibadah. Maka maaf ya, ini saya contohkan sepeda itu amat Pak Prapto, ya, badminton atau tenis dengan badmintonnya ini, ya, ini bisa beribadah. Pertama, haram nggak dia? Tidak, ya.
tapi dia itu bisa diniatkan biar tubuh saya ini sehat, nanti sholat malam jalan, puasa jalan, ya sholat jamaah juga tidak terganggu. Maka badmintonnya, sepedahannya, jalan kakinya bernilai ibadah. Gitu ya. Jadi itu sudah kita jelaskan ya, bagaimana biar bisa bernilai ibadah. Bagaimana salahnya kaidah yang mengatakan yang penting aku ikhlas. Ini kan? Maka ini juga tidak benar kalau dilepaskan kaidah begitu saja. Terima kasih, mungkin itu sudah cukup jelas. Nggih. Dan tadi agar kita tahu bahwa tidak keluar dari syariat, ini disyariatkan apa enggak, berarti amalan itu harus pakai ilmu gitu ya. Iya. Agar tahu ini syariatkan atau tidak, maka kita harus cek ya amalan kita ini keterangannya mana, gitu kan? Keterangan itu dalil-dalilnya ya, dari Al-Qur'annya, dari hadisnya ya. Ini harus kita cek ya. Baru kita itu nanti baru tahu ini adalah sesuai dengan syariat. Makanya para ulama ini menyebutkan ya, satu kaidah yang sering disebutkan apa? Al-ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum dia itu berbicara, sebelum dia itu beramal. Berbicara juga butuh ilmu ya. Gak boleh komentar sembarangan, dia harus pakai ilmu. Nulis status sembarangan gak boleh dia sembarangan, harus pakai ilmu ya. Kalau nulisnya tentang ilmu, kalau nulisnya tentang cerita terserah gitu kan. Terus yang kedua apa? Dia itu beramal harus dengan ilmu ya. Al ilmu qoblal qauli wal amal. Barakallahu fiik. Yang ibu-ibu monggo kalau ada pertanyaan. Ada mic-nya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang kaitannya syukur ya, Monggo. Kita sering mendengar kalau sebelum dimasukkan surga itu kita akan dihisab. Nanti kalau amalannya lebih banyak timbangannya, otomatis dia masuk surga. Kalau amalannya yang buruk lebih banyak, otomatis dia akan masuk neraka. Sedemikian. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana kalau amalannya baik sama amalan buruknya sama-sama, jadi 50%, maka apa yang akan terjadi pada seseorang ini jika amalannya seperti itu? Apakah mendapatkan ampunan dari Allah ataukah harus merasakan siksa dulu di neraka? Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib barakallahu fik ya. Nimbang di dunia aja sulit ya. Tapi kalau bicara mungkin saja itu terjadi ya. Ini disebutkan oleh para ulama ya, nanti yang ditimbang itu apa saja ya. Yang ditimbang itu salah satunya adalah amalan. Ya, amalan kita itu nanti akan ditimbang. Dan disebutkan ya oleh Nabi SAW ini beberapa amalan yang itu ringan namun berat timbangannya. Ini menunjukkan bahwasanya apa, amalan itu juga ditimbang. Disebutkan hadis Nabi SAW ya, kalimatan apa? Habibatan indar rahman, khafifatan fil lisan, terus thaqilatan fil mizan. Ada dua kalimat yang dua kalimat ini dicintai oleh Allah. Sangat ringan sekali diucapkan tapi berat sekali timbangannya di mizan, di timbangan. Ya. Kalimat itu apa? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, gitu kan? Ya, ini menunjukkan bahwasanya amalan nanti juga ditimbang, ya. Amalan juga ditimbang. Ada hal lain yang nanti ditimbang yaitu fisik kita. Lupa Ustaz enak nolak lawammu berarti ya timbangannya berat gitu kan. Ternyata bukan di situnya. Ya, tapi apa?
fisik yang digunakan untuk ketaatan nanti akan berat timbangannya si Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah terjadi satu cerita, ya. Rasulullah itu kumpul bersama beberapa orang sahabat. Kemudian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di peristiwa itu sedang memanjat. Kemudian tersingkap apa? Betisnya. Betisnya kecil. Sehingga sahabat yang lain itu tertawa, bukan mengejek, tertawa. Ya, tertawalah lumrahnya manusia melihat sesuatu yang mungkin berbeda. Maka Rasulullah katakan, meskipun kecil ini timbangannya berat. Ini juga menunjukkan apa? Fisik nanti juga ditimbang. Tapi bukan ukuran kayak gini gendutnya gitu. Wah, alhamdulillah Pak Ustadz, mulai pekan depan saya tak tinggalkan diet gitu kan. Ini salah paham ya. Fisik yang digunakan untuk taat nanti apa timbangannya itu jadi berat. Ya. Baik, itu tambahannya dari pertanyaan tadi. Terus seandainya kok lebih berat gimana, lebih ringan gimana dan seterusnya. Yang jelas seluruh catatan nanti ditampakkan. Seluruh catatan ditampakkan. Ada satu hadis namanya hadis bitokoh, ya, disebut oleh para ulama. Ini ada seorang yang masa hidupnya ini buruk amalannya. Tapi ada satu bitokoh saja, satu kartu, satu catatan, yaitu ucapan la ilaha illallah yang ikhlas dia ucapkan. Ini menjadi apa? Pemberat timbangannya. Maka ini loh ya, kita nggak boleh meremehkan kebaikan. Tahu itu kebaikan, kita lakukan. Niatnya ini kita tata. Ya. Sudah, itu diantara tambahan-tambahan tentang hisab dan juga mizan. Sekarang kalau hasilnya itu lebih berat, itu bagaimana? Lebih ringan gimana? Yang jelas kalau lebih berat kebaikannya, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Apakah dia langsung masuk surga atau neraka? Maka dilihat. Kalau dosanya ini diampuni itu maksudnya apa? Ya, lazimnya iqab ini dihapus oleh Allah. Keterangannya para ulama demikian. Jadi kalau dia itu berdosa kok diampuni, dosa seharusnya diazab, kalau diampuni berarti azabnya ini dihapus. Maksudnya demikian. Kalau yang tadi masih tersisa atau masih ada dosa-dosa yang dia itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Maka dia diazab terlebih dahulu. Tapi karena dia itu muslim, nanti akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ya. Ini ada tambahan, dosa-dosa apa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah dosa syirik. Kalau dia itu mati dalam kondisi syirik besar, maka dia itu telah keluar dari agama Islam. Tidak diampuni dan dia tidak masuk ke dalam surga. Kedua, dosa-dosa besar. Ini tidak diampuni kalau pelakunya tidak bertaubat. Ya, tidak bertaubat. Adapun dosa-dosa kecil, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ini bisa diampuni, bisa terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya. Maka jawabannya ibu yang bertanya, dilihat nanti seandainya dia meskipun 50-50, gitu kan, tapi itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, maka dia langsung masuk ke dalam surga. Gitu kan? Karena apa? Intinya itu semuanya dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, barakallahu fik, ya. Yang jelas saat ini adalah kita terus bertaubat dan memperbaiki amal, ya. Barakallahu fik. Yang lain monggo. Nggih. Berkaitan dengan tadi ada protokol. Masih ada yang bertanya ini? Nggih, selanjutnya. Ada yang menyampaikan bahwa dosa yang diampuni itu karena dosa yang kebodohan dari manusia yang berbuat dosa tersebut. Sedangkan dosa karena dia itu disengaja, itu adalah akan
mengurangi kebaikannya itu sendiri. Bagaimana dengan pemahaman yang semacam itu? Terima kasih. Ini ada pertanyaan ya, dosa yang diampuni adalah dosa karena kebodohan ya. Dosa kebodohan ini juga terbagi Bapak ya. Kalau kebodohan dengan suatu yang dia itu tidak boleh bodoh seharusnya, maka ini tidak diampuni ya. Ada yang uzur, ada yang tidak uzur ya bahasanya ya. Kalau yang misalkan tidak uzur ini seperti kewajiban sholat rukun Islam itu, ini tidak uzur ya. Kalau yang uzur misalkan masalah-masalah pelik ya, misalkan dia menghindari riba tapi ternyata karena kejahilannya masih bertransaksi riba dan dia yakini itu bukan riba misalkan ya, itu yang diampuni karena masalah-masalah memang butuh pendalaman ya. Pertama itu. Terus kemudian yang kedua, memang ada kebaikan itu yang terkurangi, juga ada kebaikan yang tersempurnakan ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya pertama kali amalan yang dihisab itu sholat, maka lihatlah sholatnya, sholat wajibnya itu dilihat. Seandainya dia itu tidak sempurna, maka ditutupi, disempurnakan dengan sholat sunnah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada kebaikan-kebaikan yang disempurnakan dengan kebaikan yang lainnya. Demikian juga ada dosa-dosa ya, atau kebaikan yang diambil karena dosa ya. Seperti hadis Rasulullah ketika Rasulullah bertanya, atadruna manil muflis ya, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut ya? Rasulullah bertanya, para sahabat menjawab ya, ada yang mengatakan orang yang dagang modal sekian kemudian dia tidak kembali dan seterusnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, yaitu orang-orang yang ketika di dunia sholat, dia berpuasa, dia zakat, dia berinfak dan seterusnya, tapi dia mencela saudaranya ini, dia menghina saudaranya itu, dia memfitnah saudara yang ini ya, dan seterusnya, sehingga di akhirat nanti ya, ketika ya di akhirat nanti apa, untuk menutupi kesalahan tersebut diambil semuanya sampai tidak ada kebaikan pada dirinya ya. Ini menunjukkan bahwasanya pahala kebaikan atau kebaikan itu bisa terkurangi dengan apa? Dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Ini kunci juga ya. Kita itu sibuk-sibuk saja ngurusi siapa? Diri kita, gitu kan? Kalau kita mau ngoreksi loh, kita ini jauh dari yang namanya solih, yang namanya alim, yang namanya baik. Kok sudah berani-beraninya menghakimi saudara yang lainnya? Kalau memang tahu salah, nggak usah itu dibincangkan, datangi, gitu kan, disampaikan dengan baik dan seterusnya. Gitu kan. Itu nanti apa? Tidak mengurangi pahala atau kebaikan kita, bahkan menjadikan itu adalah pahala bagi kita. Jadi betul amat ya, ada dosa yang bergeser, ada pula kebaikan yang bergeser, ada pahala yang disempurnakan, juga ada apa, kebaikan yang disempurnakan, gitu ya. Barakallahu fiik. Monggo ibu-ibu. Ya, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, kami persilahkan setoran yang kemarin ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin perwakilan 3. Ibu-ibu dulu saja. Nggih, monggo ibu-ibu 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah segala puji untuk Allah. Alhamdulillah segala puji. Alhamdulillah segala puji lillahi untuk Allah, Rabbil alamin, Rabb atau Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahi Rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb atau Tuhan seluruh alam. Taib, Rabb semesta alam. Taib, selanjutnya 2 lagi. Barakallahu fiik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya alhamdulillah segala puji lillahi untuk Allah. Lillahi untuk Allah, Rabb semesta alam. Apa? Rabbil alamin, semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji untuk Allah semesta alam. Kurang sempurna. Segala puji bagi Allah atau untuk Allah, Rabb semesta alam. Rabb semesta alam. Nggih. Satu lagi, monggo. Alhamdulillah, segala puji lillahi untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah yang sifatnya sempurna. Rabbil alamin adalah Rabb seluruh pencipta alam. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Nggih, tayyib, barakallahu fiik. Yang Bapak satu atau sama seperti itu? Hidup. Satu aja yuk, monggo. Silahkan, siapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah, Rabbil alamin, Rabb pencipta alam, semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Tayyib, barakallahu fik ya. Itu terjemahannya ketika kita membaca, terutama waktu sholat, maka kita apa? Hadirkan ya tentang kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang disifati di dalam ayat-ayat tersebut. Tayyib, barakallahu fik. Sebelum ditutup mungkin ada perwakilan dari Bapak satu, dari Ibu satu. Berapa ayat ini? Saat mulai bismillah sampai sempurna, sampai hari ini, sampai Malik Yaumiddin. Yang Bapak dulu, biar contohkan, monggo. Pak Dokter, no Pak Prapto. Bismillah. Biar ini semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillah. Dibaca sempurna dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah dengan segala puji lillah bagi Allah, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, Maliki yang merajai, Yaumiddin, hari kiamat.
Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kiamat. Hari pembalasan. Hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan. Taib, barakallahu fiik. Perwakilan dari Ibu satu, monggo. Bu Sugeng berarti. Monggo perwakilan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allah. Bismi Bismi dengan nama Allahi Allah. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil sempurnakan setelah itu. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah segala puji lillahi untuk Allah, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Alhamdulillahi segala puji untuk Allah, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji untuk Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Maliki yang menguasai, yang merajai. Yaumiddin, hari pembalasan. Maliki Yaumiddin, yang menguasai, yang merajai hari pembalasan. Taib, barakallahu fik ya. Itu terjemahan yang sudah kita pelajari dan juga tafsirnya ya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan keimanan yang kuat ya, dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri majelis yang mulia ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.